Saksikan News Update pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Konduktor Kondang ADMS menggelar kegiatan bernyanyi lagu-lagu nasional bersama di Balai Kota Jakarta pasca putusan vonis oleh PN Jakarta Utara dan penahanan Gubernur Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan terhubung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Dwinanto. Ya, selamat pagi Friendly. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan masa bernyanyi bersama di Balai Kota hari ini? Ya, selamat pagi Wiki. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat dalam aksi bernyanyi bareng di Balai Kota ini, di mana Jarod mengatakan mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat DKI Jakarta, karena memang masyarakat DKI Jakarta ini datang ke Balai Kota dengan suasana dan juga kondisi yang nyaman dan teratur dan tertib hingga saat ini. Dan dapat dilihat di belakang saya, masih banyak masyarakat yang berkumpul di Balai Kota meskipun kegiatan aksi bernyanyi dengan Jarod dan juga ADMS ini sudah selesai. Dan di hadapan warga tadi Jarod bercerita mengenai pertemuannya dengan Ahok kemarin di Rutan Cipinang, di mana ia mengatakan menyampaikan pesan dari Ahok untuk meminta masyarakat bersabar terkait adanya vonis yang diberikan kepada Ahok selama 2 tahun penjara, dan meminta agar masyarakat ini tetap menerima seluruh proses hukum yang berlaku dan juga agar dapat tenang, dan juga apabila akan melakukan kegiatan, merencanakan akan ada kegiatan-kegiatan aksi simpati lainnya, ini agar dapat tenang dan juga tidak mengganggu stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan di Indonesia ini. Dan selain itu Jarod juga berpesan bahwa nanti di hadapan warga ia mengaku bahwa Pancasila merupakan fondasi ataupun fundamental Indonesia yang tidak bisa lagi ditawar-tawar, karena memang terlihat tadi bagaimana ketika nyanyian lagu Indonesia Raya dan juga sejumlah lagu patriotik lainnya dibunyikan ataupun dinyanyikan, ini banyak sekali masyarakat yang kami lihat terisak tangis dan juga terharu dengan adanya lagu tersebut. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang dukungan yang diberikan masyarakat ini tidak hanya melalui ini saja, sebelumnya juga ada karangan bunga dan juga melalui aksi 8.000 mawar merah dan juga putih untuk diberikan kepada Basuki Cahayapurnama. Mereka berharap dengan melakukan aksi ini agar seluruh elemen yang ada di Jakarta yang sempat terbelah dan juga terpecah ini dapat bersatu kembali mendukung Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Wiki. Ya, Friendly, lalu bagaimana dengan Jarod Saiful Hidayat di hari pertama sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta? Apa saja aktivitas yang akan dilakukan hari ini? Ya, Jarod Saiful Hidayat mengaku tadi untuk di hari pertamanya menjalani jabatannya sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod akan melaksanakan kegiatan Ahok seperti biasanya, yaitu menerima aduan warga. Untuk hari ini memang Jarod tidak menerima aduan warga, namun melainkan menghadiri aksi massa yang baru saja selesai berlangsung. Namun untuk esok hari dan seterusnya hingga Oktober 2017, Jarod mengaku akan melanjutkan kegiatan dari Ahok sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Jarod apakah memang dia bisa melanjutkan pemerintahannya tanpa ada partner ataupun Ahok di sampingnya. Dan tadi Jarod mengatakan bahwa ia optimis akan dapat melanjutkan pemerintahan hingga akhir Oktober 2017, karena mengaku bahwa tidak hanya Ahok saja sebenarnya partner, namun ada sekretaris daerah, ada parlemen yaitu DPRD, kemudian juga ada juga media, dan bahkan Jarod menyatakan bahwa masyarakat yang menerima ataupun menyampaikan aspirasi dan juga keluhannya setiap pagi itu merupakan partner yang dapat memberitahu kepada Ahok, Jarod maksud kami, apa yang akan dilakukan dan juga apa keluhan-keluhan yang akan segera diproses sehingga dapat menepati seluruh janji-janji selama kampanye beberapa waktu lalu. Dan tadi pun Jarod mengatakan meskipun Ahok saat ini tidak ada lagi berada di Balai Kota, namun ia bersama tim akan terus berusaha untuk dapat menebus ataupun menjamin Ahok agar dapat keluar dari Makobrimob yang saat ini ia berada. Dan ada tadi beberapa orang yang disebutkan oleh Jarod telah menjamin Ahok untuk dapat keluar, yaitu ada Jan Farid dan juga dirinya, dan ada beberapa orang lain yang akan menjamin Ahok. Wiki, demikian. Ya, baik Friendly, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Friendly Sagala dan juru kamera Dwinanto melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta.
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang divonis 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu dini hari tadi dipindahkan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Makobrimob Depok, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini di Makobrimob Depok, kita sudah terhubung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana. Yana, apa benar Ahok Rabu dini hari tadi sudah dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Makobrimob Depok? Seperti apa informasi terkininya saat ini? Ya sih, pemindahan penahanan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok memang saat ini kami belum mendapatkan konfirmasinya secara pasti dari pihak Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan memang untuk pemindahan penahanan sendiri diduga dilakukan pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, di mana memang tidak ada awak media yang menyaksikan secara langsung, dan pemindahan sendiri dilakukan dengan menggunakan mobil dinas dan juga bersamaan dengan mobil yang ditumpangi oleh istri Ahok, Veronica Tan. Adapun pemindahan ini dilakukan karena melihat keamanan dan juga kenyamanan dari tahanan lain yang berada di Rutan Cipinang, tempat Ahok sebelumnya ditahan. Adapun memang dari Kepala Rutan Cipinang sendiri menyatakan bahwa kenyamanan penghuni rutan di Cipinang merasa terganggu dengan adanya banyaknya aksi massa pendukung Ahok yang berada di depan rutan Cipinang, yang kemudian melakukan aksi mendukung Ahok, mendukung pembebasan Ahok, yang kemudian ini dinilai sebagai yang mengganggu kenyamanan dari penghuni rutan lainnya. Sedangkan dari segi keamanan sendiri juga dinilai cukup mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitar rutan Cipinang, karena banyaknya massa mengganggu arus lalu lintas menjadi tersendat di rutan Cipinang sendiri. Sebelumnya Ahok sendiri ditahan di rutan Cipinang pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah mengikuti sidang putusan vonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Ya sih. Ya, Yana, bagaimana dengan pengamanan di Makobrimob? Apakah semakin diperketat pada hari ini? Ya sih, untuk pengamanan di Makobrimob ini seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya, memang belum ada tanda-tanda untuk pengamanan khusus. Itu juga berlaku pada pengamanan yang akan dilakukan terhadap juga nantinya apakah akan ada aksi dari massa pendukung Ahok yang datang ke Makobrimob ini untuk kemudian melakukan aksi lanjutan seperti yang sudah dilakukan pada Selasa lalu, di mana massa pendukung Ahok melakukan aksi juga menyuarakan aspirasi mereka dan juga orasi-orasi mereka untuk membebaskan Ahok, dan dilakukan hingga pukul 12 malam, dan juga aksi dilakukan dengan selain menyuarakan aksi-aksi mereka juga menyalakan lilin sebagai bentuk kepedulian dari penahanan Ahok sendiri. Namun hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda untuk penambahan personil di Makobrimob ini untuk kemudian mengantisipasi apakah akan ada aksi dari massa pendukung Ahok yang datang ke Makobrimob ini sendiri. Dan sebelumnya untuk petugas yang berada di Rutan Cipinang yang mengamankan aksi dari massa pendukung Ahok kemarin hanya berjumlah 22 orang, sehingga ini yang kemudian dinilai kewalahan untuk mengantisipasi banyaknya aksi yang dilakukan massa pendukung Ahok di depan Rutan Cipinang. Ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana melaporkan langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dukungan untuk Basuki Cahayapurnama terus berdatangan ke Makobrimob. Ya, kita langsung akan bergabung dengan rekan Trianisha untuk perkembangan informasi terkini dari Makobrimob. Nisha, bagaimana dari pantauan Anda kondisi saat ini di sana? Alka, sampai dengan siang hari ini sejak tadi pagi diberitakan bahwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pendukung dari Basuki Cahayapurnama atau warga, baik itu warga DKI Jakarta ataupun warga luar DKI Jakarta, terus berdatangan ke sini. Tadi ada yang membawakan makanan, ada juga yang membawakan bunga, karangan bunga dan sebagainya. Ini khusus untuk mendukung Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang disebut telah dipindahkan ke Rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan saat ini sudah bersama kami salah satu relawan pendukung Basuki Cahayapurnama, Bapak Yudo Wibowo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang.
Bapak sejak pukul berapa tadi, sejak pagi ada di sini ya Pak? Saya tadi pindah dari semalam nginap di Cipinang, terus pindah ke sini sekitar jam 9 pagi tadi. Kalau datang ke sini tujuannya apa? Tujuan kami karena kita tahu Bapak Ahok dipindah ke sini, kita memberikan support kepada Bapak Ahok supaya Bapak Ahok mengerti bahwa banyak pihak yang mendukung dia, memberikan dukungan moral kepada dia. Bapak Ahok tidak sendiri, kami siap mendukung, kami akan selalu mengawal. Tidak tahu kita sampai mana, kita akan berusaha untuk mendukung kepada menggalang sebuah kekuatan, mendukung kepada pemerintah agar membebaskan Bapak Ahok dengan kekuatan massa. Karena kemarin dengan jalan hukum kita mengalami sedikit kebuntuan, walaupun nanti ada naik di tingkat kasasi atau sebagainya, tetapi dukungan secara massa akan kita lakukan. Cuma nanti baru jam 2 mungkin baru pada datang. Jadi rencananya akan ada berapa orang lagi yang akan datang jam 2 siang nanti Pak? Banyak. Kalau semalam kan kita dari sana sudah diumumkan oleh korlapnya Bapak Birgaldo dan rekan-rekan bahwa kita yang semalam ngumpul itu mungkin sekitar 7.000 sampai 10.000. Nah nanti yang datang ke sini kita harapkan lebih besar lagi karena banyak nanti pendukung-pendukung di luar daerah yang kemarin belum datang semua ikut bergabung di sini. Jika bisa bertemu dengan Basuki Cahayapurnama, apa yang akan Bapak dan rekan-rekan sampaikan? Saya sudah sering ke Balai Kota, sering juga ketemu Bapak Basuki Cahaya. Yang pasti kita tidak meninggalkan Bapak Basuki Cahayapurnama. Kita sangat sedih, kita sangat kecewa dengan vonis yang dijatuhkan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Karena apa? Pasal-pasal yang ditujukan pasal sangat lemah sekali. Itu hanya dari pengajuan beberapa orang yang berkeberatan. Sementara penduduk Indonesia ada sekian ribu yang tidak protes dalam perkara itu tidak dipikirkan oleh majelis hakim. Terakhir Pak, jika tadi ada yang membawa karangan bunga, ada juga yang bawa makanan untuk mendukung Ahok. Kalau Bapak dan teman-teman relawan apa yang dibawa Pak? Kita sih kalau bawanya ya kita uang di kantong aja Ibu ya. Uang di kantong, kalau kita pas dukungan doa, kalau masalah begitu-begitu tidak kita pikirkan Ibu. Sawera nanti banyak itu, sudah biasa. Saya setiap Selasa di pengadilan, kita orasi di sana, makanan berdatangan, minuman itu dari para relawan sendiri. Yang pasti tetap membawa dukungan dan semangat untuk Pak Ahok. Kita memberikan semangat untuk memberikan hukum Indonesia yang lebih tepat, lebih baik. Kita menolak hukum-hukum diskriminasi dengan alasan agama, memenjarakan orang dengan alasan menghina ulama dan sebagainya, itu kita tolak. Pasal-pasal penistaan agama harus dihapuskan dari hukum tata berdata di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, semoga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Ahok ini bisa sampai begitu ya Pak. Terima kasih banyak. Demikian Alka. Ya, Tria, lalu bagaimana dengan pantauan Anda terkait dengan arus lalu lintas yang ada di sana? Ya Alka, jadi sejak pagi tadi sempat ada beberapa karangan bunga, kemudian di sini ramai sekali dengan banyaknya relawan yang berdatangan di sini dan ini sempat membuat arus lalu lintas di area depan Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat ini sedikit tersendat karena banyak warga yang ingin melihat-lihat ada apa yang terjadi di kawasan ini. Namun karena ada banyaknya penjagaan yang cukup ketat dari petugas Makobrimob sendiri dan juga dari pihak kepolisian setempat ini, sehingga sampai dengan siang hari ini arus lalu lintas sudah mulai kembali lancar. Kalaupun ada kendaraan yang berhenti sejenak atau untuk melihat-lihat, maka akan segera diarahkan untuk melaju dengan normal begitu, karena ini juga jalannya tidak begitu lebar begitu, jalanannya sempit sekali, hanya muat untuk arus dua arus lalu lintas, sehingga ini juga dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan kemacetan. Tadi juga ada karangan bunga yang ada di sini ini diminta untuk dipindahkan karena dikhawatirkan jika semakin ramai dengan karangan bunga maka arus lalu lintas di sini akan semakin tersendat dan karena itu saat ini tidak ada karangan bunga di depan Makobrimob, namun dialihkan ke SD Tugu yang berlokasi di samping Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat. Alka. Bisa melaporkan langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat. Terima kasih.